Pernah bingung gimana caranya mengajak teman Jepang hangout tanpa terdengar kaku seperti lagi baca buku pelajaran? Nah, di eksplorasi materi kali ini, kita akan merombak total sebuah bab bahasa Jepang standar menjadi semacam panduan survival sosial yang dinamis. Alih-alih sekedar menghafal teori grammar, kita akan melihat persis bagaimana bahasa ini hidup di dunia nyata, tepatnya dalam obrolan sehari-hari. Yuk, langsung kita mulai. Rencana kita hari ini cukup sederhana. Pertama, kita bahas cara membuat ajakan yang sempurna. Kedua, bagaimana merencanakan kegiatan tanpa canggung di tengah jalan. Ketiga, cara membagikan kesan setelah hangout usai. Dan terakhir, kita akan bahas beberapa destinasi hangout unik khas Jepang yang ada di sumber materi kita. Masuk ke bagian pertama, The Perfect Invitation atau memecah kebekuan. Kalian tahu kan, tidak mungkin ada hangout kalau kita tidak bisa basa-basi menanyakan pengalaman teman kita terlebih dahulu. Contoh kalimat yang simple, ini benar-benar brilian untuk memulai obrolan. Buroresu mitakoto ga arimasu ka? Yang artinya, pernahkah kamu menonton gulat profesional? Kenapa ini sangat ampuh? Ya pastinya, sebelum mengajak seseorang pergi, kita butuh tahu dulu dong, mereka sudah pernah mencoba atau tertarik tidak sih dengan kegiatannya? Rahasia di balik kalimat tadi sebenarnya ada di pola ini, koto ga arimasu. Pola ini adalah andalan untuk bertanya atau cerita soal pengalaman masa lalu. Kuncinya di sini kita wajib sekali menguasai yang namanya bentuk ta dari kata kerja bahasa Jepang. Bentuk ini menunjukkan kalau kegiatannya itu sudah selesai atau terjadi di masa lampau. Aturan konjugasinya sendiri dibagi menjadi 3 grup sederhana. Grup 1, seperti kata nomu berubah menjadi nonda. Grup 2, taberu menjadi tabeta. Terus grup 3, suru menjadi shita. Hafalkan saja aturan perubahan yang super rapi ini, dan voila, kalian bisa menanyakan pengalaman apapun di dunia ini ke teman kalian. Nah, kalau udah bertanya, pasti ada jawabannya kan? Kalau jawabannya positif alias sudah pernah, biasanya mereka akan merespon dengan hai vimashita. Tapi kalau belum, orang Jepang jarang sekali memberikan penolakan yang terkesan tajam. Mereka akan merespon dengan jauh lebih halus, iie madadesu, atau belum nih. Bisa membedakan 2 respon ini tuh penting banget, biar kita tahu kapan harus lanjut mengajak atau kapan harus mencari topik lain. Begitu lampu hijau kelihatan dan mereka tertarik, langsung saja keluarkan jurus ajakan ini. Vini ikimasen ka? Caranya gampang sekali, tinggal copot akhiran masu dari kata kerja, lalu tempelkan ni ikimasen ka. Misalnya, tabemasu menjadi tabeni ikimasen ka? Kalau di bahasa kita, ini persis seperti bertanya secara natural, maukah pergi makan bareng? Sopan, bersahabat, tapi tepat santai. Oke, lanjut ke bagian kedua, planning the itinerary. Mengajaknya sih sudah berhasil, mantap. Tapi sekarang, kita masuk ke fase yang kadang agak berantakan, yaitu menentukan jadwal dadakan pas lagi jalan bareng, tanpa harus ada momen diam yang canggung. Bayangkan situasinya seperti obrolan Hiruni, Sok, dan Anita di materi kita. Mereka lagi di mall, dan rencananya mengalir begitu saja. Sok harus ke ATM dulu, terus mereka makan di food court. Habis itu Hiruni ingin beli sepatu jogging, dan Sok tiba-tiba mengajak main ke game corner. Sangat realistis kan? Rencana itu memang selalu berevolusi di lapangan. Dan di situasi yang dinamis tadi, sebelum Sok bisa bersantai makan di food court, dia baru ingat kalau dia butuh uang tunai. Ini membawa kita ke pola grammar essential no mai ni, atau sebelum suatu kejadian. Jadi Sok bilang, sebelum makan, shokuji no mai ni, dia mau ke ATM. Ini cara yang super halus untuk menyelipkan kegiatan mendadak ke jadwal kalian. Sebaliknya, pas Hiruni selesai belanja sepatu, Sok mengusulkan untuk ke game corner memakai pola yang tidak kalah praktis. Nani no atode, atau setelah kegiatan selesai. Kaimono no atode, setelah berbelanja, mau main ke game corner tidak? 2 pola kata sebelum dan setelah ini benar-benar senjata utama kalian untuk merangkai itinerari dengan rapi. Tapi ingat, pas menyampaikan keinginan ke teman, kalian pasti tidak mau terdengar seperti bos yang sedang memberi perintah. Triknya begini, sebutkan keinginan kalian memakai bentuk fitai alias ingin melakukan sesuatu, lalu, nah ini kuncinya, tambahkan no desuga di belakangnya. Ini membuat kalimat kalian jadi jauh lebih kalem. Semacam, aku pengen beli sepatu nih, tapi... Kasih jeda di situ, biarkan teman kalian merespon dan berkolaborasi dengan rencana itu. Ini sangat mencerminkan etiket sosial Jepang yang menjaga keharmonisan. Masuk ke bagian ketiga, sharing your impressions. Hari sudah mulai sore, hangoutnya hampir selesai.
Sekarang saatnya berbagi kesan, mengevaluasi hari kalian. Apakah tadi asyik? Pandanya lucu tidak? Untuk mereview pengalaman kalian, sumber kita sudah menyiapkan deretan kata sifat yang pastinya diubah ke bentuk lampau. Kalau main di kebun binatangnya seru, bilang saja Tanoshikatta desu. Kalau pameran seni modernnya agak membuat dahi berkerut, kalian bisa jujur bilang Muzukashikatta desu. Atau kalau hewan di sana menggemaskan, ya tinggal bilang Kawaikatta desu. Memakai kata-kata ini membuat teman kalian merasa usahanya menemani jalan-jalan itu benar-benar dihargai loh. Tapi kadang-kadang kata seru aja tidak cukup mewakili perasaan yang mendalam, bukan? Apalagi kalau kalian baru saja selesai menonton film yang luar biasa keren bareng-bareng. Kalian bisa banget menggunakan kalimat persis dari materi kita ini. Kando shimashita, hontou ni subarashi katta desu. Yang artinya kira-kira aku tersentuh banget, ini benar-benar luar biasa. Mengatakan ini dijamin bikin ikatan pertemanan kalian makin erat. Terakhir, bagian keempat. Japanese Hangout Destinations. Sebagai penutup, mari kita bahas beberapa destinasi kultural ikonik yang disorot dalam sumber kita sebagai tempat hangout sungguhan di Jepang. Destinasi pertama, Kastil Bersejarah Jepang. Bangunan epik dari abad ke-16 hingga 19 dengan dinding batu tinggi dan parit air kelilingnya. Tapi siap-siap kaget. Banyak turis yang datang ke Kastil Osaka atau Kastil Nagoya berharap melihat struktur kayu kuno berumur ratusan tahun, ternyata pas masuk malah menemukan lift dan dinding beton. Ya, ternyata beberapa kastil raksasa ini memang sudah dibangun ulang di era Showa pakai teknologi modern. Fakta mengejutkan ini bisa banget jadi bahan obrolan asyik waktu hangout. Pilihan hangout kedua, bagaimana kalau belanja seharian? Tapi awas, jangan salah kaprah dengan perbandingan konsep berikut ini. Kalau di budaya barat, outlet mall sering diidentikan dengan barang obral, diskon gila-gilaan, atau barang yang cacat pabrik. Di Jepang, outlet mall itu beda banget. Menurut materi kita, tempat itu menjual produk langsung dari pabrik dengan kualitas yang 100% normal. Jadi jangan berekspektasi menemukan barang reject yang dijual super murah ya. Dan destinasi yang terakhir, gulat profesional atau puroresu. Sesuai contoh kalimat kita di awal tadi, gulat ini adalah tontonan spektakuler di Jepang dan uniknya fans wanitanya terus berkembang. Event besarnya memang ada di tempat raksasa seperti Tokyo Dome, tapi tahukah kalian, untuk komunitas lokal, acaranya kadang digelar di gedung olahraga daerah atau bahkan di pelataran parkir pusat perbelanjaan. Tontonan ini seringnya gratis dan menjadi hiburan super seru buat orang dewasa maupun anak-anak. Jadi, begitulah. Tata bahasanya sudah dapat, kosakatanya aman, referensi destinasinya juga sudah ada di tangan kalian. Eksplorasi materi kita hari ini memang benar-benar dirancang untuk memberikan kalian perangkat praktis untuk kehidupan sosial di Jepang. Pertanyaannya sekarang, dengan semua trik ini, siapa nih yang akan kalian ajak jalan pertama kali? Dan mau dibawa kemana? Coba pikir-pikir deh. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.